Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi, teman-teman. Pagi. Kita mulai dulu, sebentar, masih berapa? Oh, masih 11 ya. Oke, baik. Ini saya sedang koreksi juga tugas kalian. Ada yang sudah saya beri nilai, tapi ada beberapa yang belum. Tinggal sedikit sih. Dari yang tugas selalu, dari minggu berapa itu ya, ternyata masih banyak yang memang belum seperti yang kita harapkan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ya, jadi tugasnya yang kemarin itu masih bab 1, bab 2 ya yang optimal. Yang di bab 3-nya masih belum terlalu optimal ya, jadi masih banyak yang kurang-kurang. Gini, jadi minggu depan itu kan saya minta kalian presentasi. Nah, jadi presentasi ini kalau bisa sudah bagus, PPT saja, nggak usah slide apa dokumennya nggak usah, nggak apa-apa. Yang penting PPT-nya itu dari proposal kalian ya, dibuat PowerPoint. Ya, maksimal 10 slide lah ya. Maksimal 10 slide itu nanti dipresentasikan dari bab 1, bab 2 sama bab 3. Ya, yang utama itu aja. Kalau bab 4-nya sudah muncul di proposal ya sebenarnya ya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Jadi yang contohnya kalau di bab Gimana? Halo, kan saya punya proposal kemarin itu masih sampai bab 3, itu ditambahkan sampai bab 5 atau gimana, Bu? Nggak usah, jadi proposalnya tidak usah diperbaiki, biar aja, tapi presentasinya saja yang kalian tambahkan. Jadi proposalnya kan sudah saya nilai. Nah, itu nilainya. Terus untuk penilaian selanjutnya itu adalah dari presentasi. Ya, ini kan ada 30 mahasiswa, jadi semuanya wajib untuk buat PPT dan nanti dipresentasikan. Cuman nanti kan kita nggak mungkin sehari cukup ya, 1 jam cukup nggak mungkin. Jadi minggu depan itu nanti akan saya tambahkan lagi waktu ya. Jadi siap-siap untuk ikut beberapa kali Zoom ya, mungkin 2 kali atau 3 kali Zoom. Itu ya, jadi nanti semuanya Mohon maaf, Bu. Suaranya nggak kedengaran, Bu. halo. Oh, masih di unmute tadi. Halo, suara Ya, saya Bu. sudah kedengaran? Oh ya. Sudah, Bu. Sudah, Jadi, Bu. Sudah, Bu. saya ulangi ya. Jadi tadi kalau apa putus-putus nanti bilang lagi, karena mungkin sinyalnya nggak terlalu lancar. Jadi semuanya nanti harus melakukan presentasi, entah di hari pertama atau kedua, ketiga ya. Jadi siap-siap saja. Nanti jadi yang pertama yang mengumpulkan PPT paling cepat nanti yang akan saya suruh untuk presentasi duluan ya. Gitu ya. PowerPoint-nya maksimal 10 slide aja, nggak usah banyak-banyak, tapi lengkap. Mungkin pendahuluannya singkat saja, kemudian kajian pustakanya juga
diberikan. Kemudian yang paling banyak itu di bagian metode, terutama instrumennya ya. Di metode itu yang pertama adalah jenis penelitian, kemudian subjek penelitian, instrumen penelitian, dan analisis data ya. Misalnya di tahapan penelitiannya itu di bagian metode itu PTK, berarti di situ harus kalian jelaskan tahapan dari PTK. Bisa dipahami ya? Kalau pengembangan, Bu? Ya kalau pengembangan berarti kan tahapan pengembangan, ya. Bisa? Oh iya, Bu. Bisa, Bu. Baik, Bu. Ya, sebentar saya buka dulu materinya kuliah. Ini sebenarnya kuasi eksperimen kemarin sudah sempat saya berikan, cuma saya kuatkan lagi karena tidak terlalu banyak sih. Karena kuasi eksperimen ini banyak sekali jenisnya. Cuma kalau dari segi penelitian sih, saya rasa kalian terlalu susah ya, karena di sini banyak analisis-analisisnya, tapi yang saya berikan contohnya yang paling mudah aja, ya. Kuasi eksperimen. Ya, minggu lalu sudah saya beri materi ini di Janitra ya? Atau cuma lewat video? Sudah, Bu, ini, Bu. Udah kan? Nah, jadi yang paling kuasa eksperimen itu yang paling mudah kan yang ini. Pretest, post-test, kontrol, grup desain ya. Jadi hanya melakukan satu kelas eksperimen dan satu kelas kontrol, kemudian kalian beri tes di awal dan di akhir. Sebenarnya nggak harus seperti ini, ada beberapa jenis. Misalnya dengan di akhir saja ya, misalnya post-test only, ya, yang ada tuh di akhir aja, tapi kalau di awal aja nggak ada ya. Jadi kalau biasanya kendalanya itu kalau memberikan tes, kadang tidak semua siswa itu melaksanakan pretest dan post-test. Kadang ada pretestnya, tapi dia pas post-test misalnya nggak masuk, atau post-testnya dia kosong gitu ya nilainya. Nah itu data seperti itu yang membuat nanti analisisnya jadi susah ya. Nanti kalau misalnya ada data yang kosong antara pretest atau post-test yang kosong, biasanya datanya kita buang ya. Jadi dianggap sebagai data yang tidak tuntas atau tidak lengkap. Selain itu juga ada instrumen yang lain, biasanya selain tes, itu kita bisa mengukur dengan angket respon ya. Angket respon itu apa? Untuk mengukur misalnya ada perubahan sikap ya. Kalau tes kan perubahan dari pengetahuan ya, biasanya untuk mengukur tingkat berpikir kritis siswa, tingkat kreativitas siswa, tingkat kolaborasi. Kalau tingkat kolaborasi tidak bisa dengan tes ya. Kalau tes itu biasanya hanya untuk aspek berpikir kritis, berinquiry, ya kan, memecahkan masalah, gitu ya. Itu untuk soal tes. Tapi kalau untuk respon, ini kita mengukurnya biasanya adalah perubahan sikap, kolaborasi, komunikasi, itu baru kita bisa lihat dengan tes dengan memberi angket. Nah, angka-angka atau nilai-nilai yang tadi jadi kalau angket respon ini dari pernyataan, tapi di situ kan ada centang-centang dari angka 1 sampai angka 4 misalnya ya, menggunakan skala Likert. Nah, dari angka tadi itu baru kita analisis apakah ada perubahan pretest dan post-testnya. Ya, kemudian ada juga lembar observasi ini yang untuk kualitatif. Jadi meskipun penelitian kuasi eksperimen ini lebih ke kuantitatif, nah di observasi ini misalnya di kelas itu juga tetap ada catatan lapang berupa lembar observasi ya, untuk mengukur bagaimana sih misalnya aspek keterampilan siswa dalam belajar, misalnya praktikum, bagaimana dari mulai misalnya menyiapkan peralatan, menggunakan peralatan, ya kan, kemudian melaksanakan panduan sesuai melaksanakan praktikum sesuai panduan dan lain sebagainya, itu dengan observasi. Nah, ini akan menguatkan dari hasil data kuantitatifnya. Terus jangan lupa ada validitas dan reliabilitas instrumen ya. Jadi kalau kalian melakukan penelitian kuasi eksperimen, kemarin di kakak kelas itu ada
Saudari Yani, dia melakukan kuasi eksperimen. Ternyata data instrumen tesnya itu kurang valid ya. Jadi secara homogenitas dia kan tadi ada data-data yang masih tidak penuh. Maksudnya pretest sama posttestnya itu nggak penuh. Jadi datanya itu tidak tersebar secara homogen dan jadi datanya itu tidak bisa dianalisis kalau belum homogen. Maaf, itu tadi tentang homogenitas ya. Nah, kalau yang ini tentang validitas. Jadi kalau validitas itu biasanya tesnya itu divalidasi dulu. Validasinya bisa dengan validasi ahli, bisa juga dengan validasi di skala uji coba skala kecil. Tapi kalau kuas eksperimen biasanya cuma validasi ahli karena nanti kelas yang digunakan itu adalah kelas eksperimen dan kelas kontrol. Ya. Jadi apa itu validitas? Validitas itu adalah untuk mengetahui butir-butir pertanyaan tadi misalnya sudah dimengerti. Ya. Kadang seorang peneliti itu menyusun tes itu kalimatnya digunakan adalah kalimat dia sendiri. Padahal yang membaca nanti atau yang mengerjakan itu adalah anak SD, anak SMP atau SMA. Sehingga nanti perlu dikonsultasikan atau divalidasi. Ya. Kemudian sebaran pertanyaannya tergantung kalau misalnya untuk mengukur aspek berpikir tingkat tinggi, maka dia harus di atas C3 ya. C3, C4, C5, C6. Nah, sudah betul nggak soal yang kamu berikan itu sudah ke C5, apa masih baru C3 ya? Gitu ya. Jadi pertanyaan yang buat mengukur itu juga harus divalidasi ya. Kayak misalnya kalian mau mengukur meja atau mengukur apa ya? Misalnya mengukur apa ya? Mengukur ruangan. Tapi kalian mengukurnya pakai penggaris. Kira-kira valid nggak? Nggak valid, Bu. Jadi bisa jadi valid, tapi kan susah ya. Maksudnya banyak Iya. errornya. Banyak errornya, sehingga makanya alat ukurnya harus valid atau sesuai. Nah, berarti kalau mengukur anak SMP, berarti kan harus soalnya untuk siswa SMP. Ya kan? SMP. Nanti Ya, ternyata Bu. nilainya rendah ya, karena mungkin soalnya terlalu sulit. Soalnya untuk anak siswa SMA. Tidak sesuai SMA. dengan tujuan pembelajaran yang dituju. Paham ya? Jadi validitas itu seperti itu. Sedangkan kalau sedangkan kalau reliable itu dia bisa digunakan untuk mengukur semua rentangan siswa. Jadi kan siswa itu pada berbagai macam rentangan, maksudnya kemampuannya ya. Nah, reliable itu kalau rentangannya itu bisa lebih luas ya, reliable. Kayak tadi, penggaris tadi itu kan bisa untuk mengukur kertas, tapi kalau untuk mengukur ruangan kan nggak reliable, tidak logis gitu ya, nggak logis. Ya soal anak SD pasti akan gampang dikerjakan oleh anak SMP. Maaf ya, soal anak SD akan lebih mudah dikerjakan oleh soal anak SMP ya kan, itu kan logikanya kayak gitu. Iya, Bu. Sehingga harus reliable atau dapat menjangkau kemampuan rata-rata siswa, reliable. Kalau reliabilitas ini biasanya langsung menggunakan kelas kecil ya. Jadi ada reliabilitas, biasanya perlu 10 anak secara acak kita pilih, kita minta kerjakan ini, kelas yang sama gitu ya. Nanti habis itu kita berikan tes juga. Tapi biasanya sih subjeknya yang beda ya, jadi subjek misalnya ada kelas A, B, C, nah yang kelas A ini yang untuk tes reliabilitas instrumen, nah sisanya kelas B dan C ini yang digunakan untuk penelitian. Jadi nggak boleh tuh misalnya di kelas B ini tadi buat penelitian, tapi di kelas B ini juga sudah tahu tes yang akan digunakan. Karena nanti dia kan sudah berpikir ya. Karena siswa kan sudah berpikir, oh ini soal yang kemarin jawabannya kayak gini. Nah akhirnya kan nggak valid nanti soal kamu. Jadi kalau ada instrumen itu untuk diuji caranya, misalnya ada 3 kelas, maka 1 kelas tadi untuk uji instrumen, 2 kelas untuk perlakuannya. Maksud saya satunya perlakuan, satunya kontrol, bisa seperti itu. Atau ada 3 kelas, 1 kontrol, 2 perlakuan. Kemudian sudah ya. Desainnya, nah ini desainnya itu banyak. Misalnya desain itu seperti kayak dosis ya, 3x1, 1x2. Nah itu adalah desain. Kita sudah punya obat tapi kita nggak punya desain ya, percuma ya. Jadi misalnya yang paling mudah itu pretest, posttest, kontrol, grup desain tadi ya, yang saya jelaskan. Ada kelas kontrol,
ada kelas perlakuan, diukur di awal dan diukur di akhir, itu yang paling gampang. Itu ini kalau yang kemarin saya minta. Kemudian yang satunya ini ada jurnal sih. Cuma buat pengetahuan aja. Jadi di sini ada berbagai rancangan kuesi eksperimen. Ini yang tadi one group pretest post-test design kalau cuma satu kelompok ya. Jadi bisa nggak Bu kita kuesi eksperimen cuma satu kelompok? Ya bisa. Jadi ini seperti PTK ya, one group pretest post-test design. Kita bandingkan antara awal dan akhir. Ya, tapi ini mirip PTK sih. Biasanya kalau kuasi itu lebih ke banyak kelas sehingga mengetahui validitas dari perlakuan itu lebih kuat. Kemudian juga ada one group pretest post-test design using double pretest, bisa juga. Jadi ada satu grup pretest post-test, tapi ada lagi tambahin double pretest. Satu kelompok pretestnya 2 kali ya, bisa jadi kayak gitu. Ini yang jarang sih saya lakukan ya. Biasanya sih yang saya lakukan tadi tuh one group pretest post-test atau yang biasanya kayak gini, perlakuan diulangi juga bisa kayak gini. Mana ya? Nah, bisa juga seperti ini, rancangan pra-perlakuan dengan sampel pra-perlakuan yang independen atau post-test only design using an independent pretest sample. Ya, misalnya ini kelas yang seperti tadi ya, ada pretest sama post-testnya, tapi kelas apa? Soalnya beda, soal antara pretest sama soal post-testnya itu beda, cuma sama ya, sama aspek-aspeknya gitu loh. Butir-butirnya beda tapi. Jadi independen. Kemudian juga ada yang seperti ini, post-test only ya, jadi hanya dibandingkan antara kelas yang kontrol dengan kelas yang grup, post-testnya saja. Ya tergantung, ini semuanya tergantung pada tujuan penelitian kalian mau metode seperti apa, maka menggunakan tujuannya seperti apa, maka metodenya yang digunakan seperti yang dipilih. Ya, banyak sebenarnya ya, ini kalau untuk anak psikologi, kalau psikologi lebih luas. Kalau kita biasanya anak pendidikan tuh dipakai yang tadi ya, ada kelas kontrol, kelas perlakuan, terus kita bandingkan antara pretest dan post-test. Terus untuk datanya, biasanya datanya itu nanti akan dianalisis ya, variabel-variabelnya tadi bisa secara, saya carikan. Kalau kuasi eksperimen itu biasanya dengan adanya pengaruh ya. Jadi untuk mengetahui pengaruh dari perlakuan ini terhadap hasil belajar atau terhadap perubahan belajar itu judulnya itu pengaruh gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya bukan pengaruh, itu ada lagi dengan bisa dengan misalnya hubungan ya. Jadi ada hubungan antara ini dan ini, itu juga masih eksperimen. Kalau pengaruh itu jelas ada perlakuannya, tapi kalau hubungan itu lebih ke melihat keeratan dari antara variabel itu ya. Apakah berhubungan positif atau dia berkebalikan. Misalnya hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar. Ada nggak sih hubungannya siswa yang termotivasi sama hasil belajarnya? Mungkin kalau dari segi perkiraan, ya berhubungan. Cuma kan kita nggak boleh kira-kira aja, benar nggak sih motivasi? Ya, jadi tergantung lagi dari tujuan kalian melakukan penelitian itu untuk apa. Saya download.
Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut? Bu, saya mau tanya, Bu. Ya, silakan. Silakan. Siapa Saya tadi? mau bertanya, Bu. Ya, silakan, ayo. Radika tadi, siapa ya? Siapa tadi? Ayo, silakan bertanya. Tadi katanya sudah. Hilang sinyalnya kah? Oke, sambil nyambung tadi, saya lanjut lagi dulu ya. Jadi di sini sudah ada jurnal, kelihatan jurnalnya? Kelihatan. Nah, jadi di sini contoh jurnal dari anak PGSD yang apa-apa. Misalnya perbedaan hasil belajar dengan menggunakan strategi pemanfaatan perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar ya. Jadi dia mau melihat hasil belajar siswa yang digunakan strateginya itu menggunakan perpustakaan. Satunya mungkin tidak diberikan pemanfaatan perpustakaan. Ya, ini kan banyak ya. Kalau yang biasanya kita berikan strategi itu strategi pembelajaran ya. Kalau ini dia strategi sarana, penggunaan sarana pembelajaran. Misalnya ada perpus, misalnya ada internet gitu ya. Jadi bisa. Nah, sekarang kita lihat di metode penelitiannya. Kalau abstraknya bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Jadi mungkin kalau kita lihat sekilas karena perpustakaannya ini mungkin jarang digunakan ya, dan juga siswa itu biasanya sedikit membaca karena dia terlalu banyak mungkin tugas gitu ya, jadi sehingga penggunaan perpustakaan itu kurang banyak dilakukan. Sehingga muncul penelitian ini. Nah, coba aja kita lihat di metodenya. Penelitiannya adalah penelitian kuantitatif, yaitu dengan ya, berarti ini kan kuasi eksperimen ya dia. Nah, ini penelitian ini merupakan penelitian eksperimen ya. Desainnya adalah kuasi eksperimen ya. Ada kelas kontrol tetapi tidak ada bentuknya ya. Ada juga nah, desainnya di sini menggunakan desain matching only pretest post-test control group design ya. Dua kelas diberikan perlakuan yang berbeda sehingga terlihat perbedaan hasil belajar pada aspek kognitif siswa. Kemudian disampaikan juga populasinya ada berapa, 131 siswa, dan subjeknya adalah 35 siswa kelas 5A, 28 orang siswa kelas 5B. Kemudian 34 siswa kelas 5C, 34 siswa kelas D, banyak ya. Dia menggunakan 4 kelas ya untuk kuasi eksperimen. Nah, sampel pada penelitian ini adalah kelas 4A sebagai kelas eksperimen. Oh, maaf. Bukan ya, cuma 2 kelas. Ini tadi dia menjelaskan jumlah populasinya, sedangkan yang digunakan sebagai sampelnya adalah kelas 5A, kelas eksperimen, kelas 5B yang kelas kontrol. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Instrumen yang digunakan adalah lembar tes berupa lembar soal pilihan ganda ya, buat soal pilihan ganda. Kemudian ada lembar tes untuk pretest dan lembar tes untuk post-test, misalnya ini untuk pembelajaran PKN misalnya ya. Nah, instrumennya ini berupa kisi-kisi soal, kemudian divalidasi, betul ya, divalidasi dulu oleh validasi ahli, validator ahli, kan, dan juga diuji coba lapangan, validasi eksternal di sekolah lain. Nah, ini dia di sekolah lain. Bisa juga seperti itu ya, tadi kan saya jelaskan. Validasinya itu bisa di kelas lain, jadi bukan di kelas 5A dan 5B, misalnya di kelas 5C boleh. Tapi juga kalau ini dia di sekolah lain agak ribet juga, sekolah lainnya harus punya 2 sekolah. Kemudian hasil dari uji coba itu tadi diperoleh validitas dan reliabilitas. Taraf ini juga ada taraf. Jadi kalau kalian di mata kuliah asesmen ada ini, daya beda soal uji ada nggak? Sudah ngambil mata kuliah asesmen? Sudah, Bu. Ada Bu. Daya beda, ada daya beda soal. Nah, kalau suruh buat Beda, Bu. Loh, ada nggak dapat materi itu nggak?
yang instrumen soal Soal ada daya beda, menganalisis daya beda soal apa enggak? Belum, Bu. Belum. Belum ada yang kami dapat tuh cuman yang soal instrumen. soal instrumen non tes. Oh, Dengan ini apa Bu? Soal hot. Iya. Sebenarnya kalau daya beda ini nanti itu ditujukan untuk mengetahui perbedaan. Jadi kan siswa itu ada yang kemampuan tinggi sama kemampuan rendah ya. Kalau kelasnya heterogen, tapi kalau kelasnya homogen ya kita nggak bisa menguji soal kita untuk mengetahui. Jadi kenapa kok ada daya beda itu maksudnya bisa membedakan siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan biasa aja. Itu dengan soal ini tuh kelihatan gitu loh. Mungkin dari kerumitan soalnya atau dari bahasanya atau analisisnya itu loh. Jadi ada daya beda soal uji. Ada sih yang menggunakan ini juga, ada juga yang cuma validitas sama reliabilitas. Nah, dia menggunakan desain tadi ya, pretest, posttest. Terus pengolahan atau analisisnya adalah dengan skor pretest dan pretest dan posttest itu dianalisis deskriptif, ada uji prasyarat analisis, analisis inferensial, dan uji T. Ya, nah ini pengujiannya, analisisnya dengan uji T. Jadi kalau dia pretest sama posttest, kebanyakan untuk melihat perbedaan sebelum dan sesudah itu menggunakan uji T, di mana jumlah minimal uji T itu 30 sampel. Terus gimana Bu kalau siswanya kurang dari 30? Biasanya ada juga sih yang tetap bisa menggunakan uji T, tapi ya nanti ada beberapa jenis uji T ya. Nanti kalau sampelnya segini, uji T yang apa? Ada ketentuannya. Ini sebetulnya di statistik ya. Kalau di sini saya nggak terlalu banyak memberikan. Kemudian sebelum diuji T itu dia harus dilakukan normalitas sama homogenitas. Nah ini kalau menggunakan SPSS tinggal klik-klik gitu aja udah tahu dia tersebar normal apa bukan, apa terus kemudian dia homogen apa bukan. Jadi data itu harus tersebar normal ya. Paham ini? Paham nggak? Halo? Analisis data bisa? Nggak bisa? Iya, Bu, masih bingung. Ya, nggak Belum, Bu, apa-apa. masih bingung, Bu. Emang analisis sudah selesai tadi. Analisis data itu memang nanti kalau kalian sudah skripsi ya, tapi nggak apa nanti waktu PLP nggak apa nanti kalau misalnya ada dosen yang bisa membimbing PLP pas kuasi eksperimen ya nggak apa-apa. Cuma kalau yang PLP kemarin sih kita kebanyakan pengembangan ya. Kalau mau kuasi eksperimen ya nggak apa-apa nanti kalian akan belajar berlatih untuk melakukan ini. Jadi mulai dari sekarang ditentukan PLP-nya nanti mau penelitian yang mana supaya nanti sesuai dengan skripsi kalian. Jadi kalian tuh belajarnya lebih lama. Misalnya kalau kuasi itu kuasi lagi gitu ya. Jadi pas skripsi itu sudah paham, tinggal cepet aja gitu loh, nggak harus belajar lagi. Kalau mau pengembangan ya pilih pengembangan. Kalau mau PTK ya berarti PTK. Jadi dari PLP sudah tahu mau melakukan kuasi eksperimen atau melakukan. Ya jadi kalau di sini memang ada uji-uji yang lainnya, misalnya nanti kalau bukan tes post-test tapi dengan variabel yang lain itu ada ANOVA, ada ANOVA gitu-gitu ya. Sudah. Ya. Ini perhitungannya kayak gitu-gitu. Ya, mungkin ada pertanyaan dulu. Dari ini sudah berakhir ya kita kuliahnya, tinggal besok minggu depan kalian Saya, Bu. presentasi. Silakan ditanyakan selama kita kuliah metode penelitian ini yang mana sih yang perlu kita kuatkan lagi karena mungkin masih ada kesempatan satu kali lagi buat besok. Ya, silakan Radika. Ini terima kasih Bu. Bu, saya mau bertanya yang mengenai ini apa Bu, yang buat PPT tadi yang 10 slide itu batas kumpulnya tanggal berapa ya Bu? Ya kalau bisa minggu depan sebelum presentasi ya. Oh iya Bu. Nah tadi tapi yang kemarin itu banyak yang fatal, bukan banyak, ada yang fatal. Jadi ini bukan proposal pendidikan kok dimasukin gitu loh ya. Kok
kok nekat banget. Kalau nggak niat kuliah jangan gitu ya. Minimal kalau kalian buat tugas sudah lama banget ya dikerjakanlah sesuai dengan perintahnya ya. Atau nggak ngerti ya yang Iya, Bu. mengerjakan itu ya. Nah, tapi ada juga yang paling banyak itu di bagian bab 3-nya masih belum lengkap. Dilengkapi lagi nanti di PPT-nya, mulai dari tadi yang saya jelaskan, ada bagian tadi ya, jenis penelitian, langkah-langkah penelitiannya, sama populasi sampel penelitian, instrumennya ya, tahapannya tadi, sampai bagian analisis data. Instrumen penelitian juga. Ada sih yang lengkap, cuma belum. Ya ini makanya silakan yang belum paham. Kalau PTK kan nggak terlalu susah ya. Apa sama aja? Yang analisis data dengan instrumen penilaian ini, Bu, saya belum terlalu paham, Bu. Masih sedikit-sedikit bingung. Punya Radika apa judulnya? Judulnya ini apa? Pengembangan, Bu. Pengembangan? Pengembangan tentang ini, Bu. Mata pelajaran IPA di sekolah, tentang membandingkan mata pelajaran lain dengan mata pelajaran IPA, Bu. Oh ya nggak bisa. Kamu mau ngapain membandingkan mata pelajaran lain dengan mata pelajaran IPA? Yang dibandingkan apa ya? Tujuannya ngapain dulu itu? Ya, pretest, Bu. Hah? Pretest Kayak maksudnya? tes. Hah? Tujuan penelitiannya itu apa kok membandingkan antara satu pelajaran dengan pelajaran lainnya? Pasti beda lah. Apanya yang dibandingkan? Apa? Ya, Radika, saya belum koreksi ya kayaknya ya punya kamu ya. Biasanya kan satu pelajaran, Mbak. Nggak ada tuh kita bandingkan dengan pelajaran lain. Susah nanti kamu analisisnya. Gimana cara analisisnya ya? Iya, Bu. Mungkin metodenya, tapi juga jarang sih penelitian kayak gitu. Gimana ya? Biasanya dipadukan, bukan dibandingkan. Misalnya pemaduan ini dengan ini gitu, terus dilihat hasilnya. Oh iya, Bu, dipadukan. Dipadukan apa dibandingkan nih? Iya, Bu, dipadukan, Bu. Dipadukan, Bu. Salah teknis, tadi salah omong, Bu. Gimana maksudnya? Dipadukan gimana? Jadi kalau bagian analisis itu, kalau penelitiannya pengembangan ya sesuaikan. Kemarin minggu lalu kan waktu pengembangan saya sudah berikan bab 3 ya. Bab 3 yang pengembangan kan. Kalau pengembangan itu biasanya sesuai dengan tahapan pengembangannya ya. Di bab 3-nya itu hasil tahapan hasil apa sebelum ke saya buka lagi nih kalau gitu sebentar. Nah, ini sudah kelihatan? Belum, Bu. Belum, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Nah, ini yang pengembangan. Yang teman-teman yang membuat proposal pengembangan, misalnya gini, jadi di depan itu bukan kayak tadi saya bilang kan jenis penelitian. Kalau ini langsung model pengembangan. Sebenarnya kalian tuh sudah bisa loh beli buku PPKI, di situ sudah ada jenis-jenis kan buku PPKI-nya kan baru keluar kemarin ya, bulan lalu kalau nggak salah. Sudah ada yang punya ini di sini? Belum ada, Bu. Belum, Bu. Belum ada, Bu. Beli aja, itu nggak harus buat anak skripsi. Jadi di situ sudah ada untuk PPL, jadi untuk bekal kalian lah, kan sudah semester 6, mau semester 7, 8 kan. Nah, jadi di situ beda cara menampilkannya ya. Kalau tadi kan kuasa eksperimen mulai dari jenis penelitiannya, terus turun sampai ke instrumen dan ke analisis data. Nah, kalau di sini dia langsung masuk ke modelnya. Karena nanti setiap model pengembangan itu beda-beda tahapannya ya. Entah mau pakai R&D yang 4D, atau EDDA, atau book and goal, yang macam-macam itu, nanti menyesuaikan. Ya. Misalnya kalau 4D kan berarti tahapan 4 tahap ini harus dijelaskan.
di metode penelitiannya. Ini sudah saya pernah berikan kayaknya ya. Udah kan kapan minggu sebelum UTS apa ya? Iya, Bu. Sudah, Bu. Yang ditanyakan yang mana? Yang belum tahu. Ya, jadi kalau belajar kayak gini jangan cuma dari saya ya, tapi dibaca-baca lagi gitu loh. Supaya lebih paham. Ya, bisa ya. Ya makanya nanti dari kegiatan presentasi ke besok itu, minggu depan itu kalian diharapkan lebih paham lagi. Makanya nanti akan saya bagi, ini saya kelompokkan dulu langsung hari ini apa tergantung nanti yang ngumpulkan PPT? Hari ini aja, Bu. Hah? Saya buat kelompoknya hari ini. Nanti ada Iya, yang Bu. nanti ada yang nggak unggul. Biar supaya jangan bingung, Bu. Ya udah nanti saya jadwal aja ya. Kayaknya karena ada 30, kayaknya nggak mungkin deh 15. Nggak bosan tuh 15 orang sekali. 10-10 gitu ya. Apa Iya, gimana? Bu. Iya, Iya, Bu. Bu. Iya, Bu. 10, nanti waktunya 1 jam jadi ada 3 jam. Ya agak lama sih, saya yang capek jadinya. Kalau kalian mungkin nggak ya, kan cuma nunggu 10 anak. Itu ya. Yaudah dibuat aja PPT-nya. Cari contoh-contoh proposal, tapi jangan ditelan mentah-mentah. Kalau nggak ngerti ya tanyakan. Kalau analisis datanya ini misalnya pakai pengembangan itu, dia analisis datanya ada yang cuma gain score ya. Ada sih juga yang bisa. Jadi meskipun pengembangan tuh data hasil akhirnya tuh dianalisis dengan kuasi juga bisa. Ya. Jadi pengembangan dan kuasi. Cuma terlalu susah itu biasanya buat anak S2. Kalau kalian ya cukup misalnya ini pretest posttest atau NGen ya. Kalau NGen itu mana tadi? Gen itu ini. Jadi dilihat pencapaian gen score-nya. Gen score itu skor pencapaian. Jadi bukan dari skor maksimal ya, tapi dari pretest ke posttest itu dia mencapai berapa persen, berapa poin ya. Nah, dilihat dari rata-rata posttest ya, rata-rata nilai akhir dikurangi rata-rata nilai awal. Nilai awal itu pretest. Baru dikurangi 100 per rata-rata pretest ya. Meskipun siswanya itu nggak sampai nilai maksimal, misalnya nggak dapat nilai 100 semua, tapi kan dia mungkin ada proses belajarnya dari yang awal mungkinnya memang hanya cuma start di skor 20 atau di 30 gitu ya. Jadi ini ada perolehannya dia tuh seberapa jauh belajarnya. Itu. Sudah ya? Ada lagi mungkin? Terima kasih Radika. Bisa paham ya Radika? Bisa, Bu. Ada lagi? Sudah? Sudah, Bu. Sudah ya? Baik, itu saja mungkin hari Iya, ini. Bu. Sambil saya koreksi, belum selesaikan koreksiannya, karena ada beberapa yang belum selesai. Yang sudah dapat nilai, silakan dilihat lagi. Kalau nilainya saya bilang kurang dan disuruh ulang, diulang ya, kumpulkannya. Bu, saya mau lanjut nanti. Saya sudah membuat bab 3, tapi sedikit saja saya membuat bab 3, tapi nanti saya lanjutkan lagi, Bu. Untuk buat itu, Bu. Iya, Bu. Sudah dibuat aja ya, PPT-nya ya. Yang saya minta Bu, PPT. Iya, di Janitra. Bisa lihat kok langsung. Kalau belum ada nilainya, berarti belum selesai saya koreksi. Belum semuanya, masih ada beberapa. Kurang 10 orang kayaknya. Udah ya? Bu, Bu, saya mau bertanya, walaupun udah ada koreksi, kalau seandainya kita mau menambahkan lagi untuk bab 3-nya, enggak apa-apa, kau? Iya, kan saya tambahkan di situ kalau nilai yang kurang kan, bukan nilai yang kurang, maksudnya saya komentari kan, yang perlu ditambahkan itu yang mana, yaitu kamu tambahkan. Ya. Baik, Bu, makasih. Sudah ya, cukup jelas semuanya, terima kasih. Silakan diselesaikan. Jadi nilai yang ini adalah, nilai akhirnya tadi sebelum UAS, jadi UAS-nya tetap saya minta banyak contoh-contoh ya nanti di UAS. Dan juga karena UAS itu harus ada soal, jadi yang presentasi itu sebagai nilai proyeknya. Bisa dipahami ya? Bisa, Nanti saya share aja di Janitra untuk kelompok minggu depannya.
kelompok presentasi maksudnya. Yang presentasikan setiap orang. Ya, Bu, berarti nanti di PPT yang buat presentasi itu sampai di bab 4 gitu, Bu? Bab 3 saja kayaknya sudah cukup ya. Bab 4 nggak usah. Iya, Bu. Yang instrumen ini Ya instrumennya nggak apa-apa kalau sudah siap. Tapi yang saya Berarti minta proposal bab 3. berarti kalau belum nggak usah nggak apa-apa gitu, Bu. Ya nggak apa-apa, nanti kan nilainya semakin bagus. Jadi maksimalkan aja ya. Maksimalkan kalau sudah sampai situ ya sudah jadi startnya itu dari kalian proposal kemarin tuh loh. Nah, kalau tinggal dibuatkan PPT, kalau mau ditambahin kelengkapannya sampai lengkap ya nggak apa-apa, bagus nilainya ya. Gitu loh. Bisa kan? Iya, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Silakan dinyalakan, ini kameranya nggak Iya, boleh Bu. nyalain loh. Saya satu lagi, oh sudah. Saja dari saya, semoga bermanfaat. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya.